Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya di berbagai macam tutorial penggunaan komputer ya. Bagi yang baru membuka video ini, ya perkenalkan, nama saya Reza. Ya, di sini saya akan memberikan berbagai macam tutorial ya mengenai penggunaan komputer ya. Nah, salah satunya di sini pembahasan yang saya buat yaitu menggunakan Microsoft Excel ya. Oke, nah di sini atau untuk kali ini saya akan membahas mengenai fungsi penambahan di dalam fungsi if atau fungsi logika, yaitu fungsi AND sama fungsi OR ya. Perbedaannya seperti apa dan cara penggunaannya seperti apa untuk menggunakan fungsi AND sama OR itu. Nah, jadi silahkan teman-teman simak video penjelasan dari yang saya utarakan saat ini ya. Baik, nah kita langsung saja di sini untuk pembahasannya. Nah, yang pertama saya sudah memiliki sebuah data, mungkin untuk contohnya. Nah, dari data ini kita pahami dari soal yang sudah dibuatkan di sini. Nah, bagaimana cara untuk pengisian ya dari keempat kolom ini sesuai dengan soal seperti ini. Nah, jadi kita bahas satu persatu ya. Nah, jadi yang pertama untuk mengisi total. Nah, total ini yang kita lakukan di sini adalah hasilnya adalah hasil dari hitungan harga dan jumlah ya. Nah, otomatis di sini ada harga dan jumlah. Nah, ini mungkin sangat mudah gitu ya untuk kita lakukan. Jadi untuk hitungan ini kita menggunakan perkalian ya. Jadi harga dikali jumlah. Jadi tinggal klik untuk sel yang mau kita hitung dikali jumlah ya. Nah, sudah enter. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah muncul hasilnya ini perkalian ya, kita tarik ya. Nah, seperti itu. Itu cara untuk penggunaan total ya. Nah, berikutnya untuk pengisian diskon. Nah, jadi sebelum pengisian diskon, nah, nanti di berbagai soal ini ada penggunaan AND sama OR yang akan kita bahas ini ya. Nah, sebelum ke pembahasan AND sama OR, nah, saya jabarkan dulu di sini untuk penggunaan rumusnya. Nah, jadi yang pertama untuk if AND sama OR ini struktur rumusnya keduanya hampir sama. Namun yang membedakan adalah ketika kita nanti memilih mana yang menggunakan AND, mana yang menggunakan OR. Gitu ya, misalkan seperti itu. Nah, ya kalau lebih seperti ini untuk kita jabarkan. Ini salah satu contoh saya jabarkan yang AND terlebih dahulu. Jadi tetap gitu ya, untuk fungsi AND sama OR ini digunakan di dalam fungsi logika if gitu ya. Karena mungkin biasanya kalau if yang kita gunakan ini kondisinya hanya satu gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang dibutuhkan dua ataupun lebih gitu ya, tergantung syarat yang ditentukan. Nah, apakah dia menggunakan AND atau menggunakan OR? Nah, jadi kita bahas di sini ya. Nah, jadi ini hampir sama dari strukturnya ya. Untuk AND sama OR ini tidak ada bedanya, hanya yang membedakan dari pilihan rumusnya ya, AND ataupun OR yang kita gunakan. Nah, jadi ini biasanya AND itu digunakan apabila dua syarat yang kita masukkan ini keduanya harus terpenuhi gitu ya. Keduanya harus terpenuhi. Jadi apabila ada syarat satu, syarat kedua yang sudah dimasukkan diminta keduanya harus terpenuhi, nah nanti otomatis masuk pilihan satu gitu ya. Nah, apabila syaratnya dia keduanya tidak terpenuhi, baru masuk ke dalam pilihan yang kedua. Ataupun salah satu, hanya salah satu yang terpenuhi juga tetap masuk ke dalam pilihan yang kedua ya. Nah, kalau kita Indonesiakan ini biasanya menggunakan kata dan atau dengan ya. Jadi kalau kita jabarkan dalam kalimat, misalkan ada syarat yang harus dibawa, misalkan KTP dan ijazah. Nah, misalkan seperti ini, secara otomatis ini harus keduanya gitu ya.
syarat ini harus keduanya terpenuhi. Nah, baru ini menggunakan fungsi yang AND gitu ya, kalau yang kedua syaratnya harus terpenuhi. Nah, sedangkan yang OR ini gitu kan, salah satu syarat tetap terpenuhi akan tetap masuk ke dalam pilihan satu. Jadi misalkan syaratnya hanya di syarat yang satu saja terpenuhinya, tetap masuk pilihan satu. Atau syaratnya hanya di syarat kedua saja, tetap masuk pilihan satu. Gitu ya. Ataupun keduanya juga tetap masuk pilihan satu. Dan tidak sesuai keduanya, baru masuk ke dalam pilihan yang kedua. Ya. Nah, ini OR ini biasanya kalau di dalam kalimat adalah atau. Gitu ya. Jadi kalau kita jabarkan kalimat KTP atau ijazah misalkan, ya ini bisa pilih salah satu gitu ya, bisa KTP atau bisa ijazah gitu ya, yang penting salah satu terpenuhi ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk membedakan penggunaan AND sama penggunaan OR itu ya. Nah, jadi dari penggunaan AND sama OR ini kita jabarkan ke dalam kalimat yang akan kita isi di sini ya. Contoh misalkan untuk diskon apakah sudah menggunakan AND ataupun OR, kita lihat soalnya di sini ya. Jadi yang pertama untuk diskon itu diberikan 10% dari total, ya 10% dari total, ya totalnya sudah muncul atau sudah ditemukan hasilnya, itu ya. Berarti nanti kita harus dikalikan dengan total, ya. Diberikan kepada pembeli, ya kita jabarkan dulu ya soalnya, pada pembeli yang membeli meja dengan jumlahnya lebih dari 2. Nah, meja dengan jumlah belinya lebih dari 2. Nah, kita lihat di dalam tabelnya. Syaratnya pertama, meja ada di dalam nama barang gitu ya. Jumlah, nah ada di area jumlah, kolom jumlah ini. Nah, otomatis ini sudah jelas ada 2 syarat ya, ada 2 syarat. Nah, kita lihat lagi kalimatnya, diberikan kepada pembeli yang membeli meja dengan. Nah, ada kalimat dengan berarti persamaan dari dan gitu ya, atau dengan, keduanya harus terpenuhi. Nah, ini ya, berarti ini sudah jelas menggunakan and ya. Dengan banyak belinya lebih dari 2. Nah, berarti harus meja yang lebih dari 2 yang akan mendapat diskon 10%. Nah, berarti sudah jelas ini menggunakan if and. Nah, jadi kita tinggal jabarkan di sini ya untuk cara penggunaannya. Pertama, if kurung buka lalu masukkan and kurung buka. Nah, di sini wajib masukkan syaratnya dulu. Logikal 1 sama logikal 2. Syarat 1, syarat kedua. Syarat ke-1-nya adalah nama barang gitu ya. Nama barangnya masukkan keterangan yang dibutuhkan, meja gitu ya. Untuk syaratnya, lalu titik koma, jeda ke syarat kedua adalah banyak beli atau jumlah di sini ya. Jumlahnya lebih dari 2. Nah, kita tuliskan seperti ini. Jadi di dalam area N-nya wajib masukkan syaratnya terlebih dahulu. Gitu ya. Syarat yang pertama sama syarat yang kedua. Gitu ya. Nah, setelah syarat sudah terpenuhi keduanya dimasukkan, baru kita kurung tutup dulu. Gitu ya, untuk menutup syarat yang sudah dimasukkan. Berikutnya masuk ke dalam value if true atau pilihan ya. Pilihannya apa? Diberikan 10%. Nah, ininya ya. Hasilnya diberikan 10% untuk bonus untuk diskon. Ya, maaf, untuk diskon. Nah, diskonnya diambil dari total gitu ya untuk 10%-nya. Nah, nanti kita kalikan di akhir ya. Nah, ini untuk yang sesuai dengan syarat. Nah, yang tidak sesuai dengan syarat tidak diberikan. Nanti kita nolkan di sini ya. Jadi 0 ini artinya tidak diberikan diskon gitu ya, kita nolkan untuk pilihannya. Nah, dikali terakhir total ya. Nah, jadi kita kalikan setelah kurung tutup supaya tetap ya perkalian ini tetap menghitung ke yang 10% sama menghitung ke yang 0 ya, seperti itu. Nah, kalau kita dikalikannya di area 10% kali total, nah itu nanti secara otomatis akan terhitung yang persennya saja yang terhitung gitu ya, seperti itu. Nah, kalau sudah kita enter lihat hasilnya, nah otomatis muncul. Nah, dia muncul karena sudah terpenuhi syaratnya ya, dia membeli meja dengan jumlahnya 3 ya, otomatis dia dapat diskon. Baik, nah kalau sudah biasa kita tarik gitu ya.
Nah, jadi silakan nanti teman-teman bisa jabarkan satu persatu ya. Seperti tadi meja 3 dapat diskon ya. Kursi beli 2. Jelas dia tidak dapat. Itu ya karena dia tidak membeli meja. Ya, karena diskon hanya untuk meja yang lebih dari 2. Ya, lemari juga sama nggak akan dapat meskipun belinya 4. Gitu ya. Untuk jumlahnya tetap tidak diberikan diskon karena bukan meja. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk melihat hasil dari penggunaan rumus yang kita lakukan. Ya, baik. Nah, berikutnya untuk total bayar. Nah, hasil dari total bayar itu adalah total dengan hasil diskon ya. Nah, hasil diskon ini sudah ada, totalnya sudah ada. Nah, diskon otomatis harganya itu berkurang. Ya, jadi artinya total dikurangi diskon. Ya, nah, enter. Oke, nah ini kalau muncul pagar seperti ini, tinggal dilebarkan saja kolomnya ya, karena mungkin terlalu sempit ya. Sesuaikan. Nah, lalu berikutnya untuk bonus. Nah, penjual memberikan bonus berupa piring. Nah, bonusnya piring. Dengan syaratnya harus membeli lemari gitu ya. Atau total bayarnya lebih dari 3 juta. Kita lihat ya. Nah, ini total bayar kita munculkan dulu supaya terlihat apakah ada yang lebih dari 3 juta atau enggak. Itu kan ya untuk mendapatkan bonus ini. Nah, karena di sini syaratnya itu adalah lemari atau total bayarnya lebih dari 3 juta. Nah, artinya ini syaratnya masing-masingnya atau salah satu. Nah, jadi kita gunakan perintah OR untuk penggunaan pengisian bonus ini. Ya, masukkan dari nama barang. Nah, tetap sama ya, masukkan di dalam syarat OR-nya juga ya. Syaratnya dulu kita masukkan. Nah, yang pertama di sini lemari. Terus total bayar yang lebih dari 3 juta, tinggal ditulis di sini ya untuk penulisan 3 jutanya. Oke, kurung tutup. Nah, sama ya seperti penggunaan N tadi untuk mengisi syaratnya. Masukkan dulu syarat yang pertamanya apa sama syarat yang keduanya apa. Ya, karena ini sudah menggunakan OR, berarti nanti jelas ya. Salah satu dari syarat yang dimasukkan itu yang nantinya akan terpenuhi ke dalam pilihan yang pertama. Ya, pilihan pertamanya akan mendapatkan piring. Nah, pilihannya piring. Nah, lalu berikutnya yang tidak sesuai syarat, kita lihat. Oh, berarti bonus hanya mendapatkan piring saja, ya. Berarti yang tidak sesuai syarat di sini tidak mendapatkan apa-apa. Silahkan boleh 0 atau kita strip saja ya, karena lawannya berupa teks, jadi kita strip saja ya, menggunakan strip. Jangan lupa menggunakan kutip ya, karena berupa karakter. Kenapa pakai strip? Dianggap 0 gitu ya, tidak diberikan apa-apa di dalamnya ya. Nah, kurang lebih seperti ini, kita lihat hasilnya. Nah, di sini dia tidak muncul untuk yang pertama ya, jadi tidak perlu panik untuk teman-teman semua ya. Apabila melihat seperti ini, tinggal periksa dulu saja sesuai syarat yang dimasukkan ya, apakah sesuai atau tidaknya ya. Jadi dia pertama membeli meja dengan total bayarnya 1.215.000, berarti ini masih kurang ya, di bawah 3 juta, sama bukan membeli lemari, otomatis tidak diberikan bonus ya. Kita coba tarik saja hasilnya. Nah, yang mendapatkan piring, nah itu ini ya, data Tony ya, karena dia belinya lemari, terpenuhi keduanya, lemari dan total bayarnya 4 juta ya. Riman dia membelinya lemari juga, total bayarnya 3 juta. Tetap karena penggunaan OR ya, salah satunya terpenuhi, yaitu memberi lemari ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, itulah cara untuk penggunaan fungsi N dan fungsi OR di dalam Microsoft Excel ya. Yang terpenting adalah kita memahami perbedaannya untuk penggunaan N sama OR ini seperti apa
ya, karena struktur rumusnya keduanya sama ya. Baik, cukup sekian mungkin untuk pembahasan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Silahkan like, komen apabila ada pertanyaan, dan silahkan share juga kepada teman-teman semua apabila video pembahasan ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa juga subscribe channel saya agar saya bisa mengembangkan berbagai macam tutorial-tutorial lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.